Kalau sampai ke kota Madinah, jangan lupa bawa kipas. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Ibnu Syam ada 2 UAS. Jadi memang malam ini serba kembar kelihatannya, serba 2 kelihatannya. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan 2 kebahagiaan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Dr. Ahmad Slamet. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk Nusantara, untuk dunia insyaallah. Al-Masyaikh Al-Kiram, para guru-guru kita semua, ahlullah, para ahli Al-Quran. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita, anak-anak cucu kita sampai hari kiamat semuanya termasuk golongan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu boleh bangga menjadi orang Indonesia. Jamaah haji terbesar di dunia dari Indonesia. Bangga atau tidak bangga? Sholat kita, assalamualaikum warahmatullahi Cilegon, assalamualaikum warahmatullahi Kumbang Lampir. Jamaah umroh terus tidak pernah putus di airport Cengkareng, dari berbagai kota di Nusantara, dari Sabang sampai Papua. Betul? Bangga atau tidak bangga jadi orang Indonesia? Tulis di google.com buta huruf Al-Quran, keluar angka 72% orang Indonesia nggak bisa baca Quran. Bangga jadi orang Indonesia? Saya tetap bangga. Buta huruf Al-Quran ini tidak selesai dengan tabligh akbar, tidak selesai dengan pengajian, tidak selesai dengan tausiah. Mesti ada lembaga yang serius mendidik anak-anak dari alif bata sampai membaca, sampai mengamalkan, sampai mengajarkan, sampai qiraat. Dan pendidikan itu mesti 24 jam. Dan saya alhamdulillah tidak putus asa, karena sudah nampak di pelupuk mata tempat mendidik para pakar Al-Quran itu adalah Pondok Pesantren Ibnu Syam Cilegon. Jadi saya datang ke Ibnu Syam ini mau mendapatkan barokah, supaya berdiri masjidnya dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, witir, 24 jam full. Anak-anak kita akan belajar, imamnya akan masuk surga, amin. Kiainya akan masuk surga, amin. Anak-anaknya masuk surga, amin. Dan yang meletakkan batu pertama masuk surga. Sebenarnya cuma cara saya supaya saya dapat doa. Amin ya rabbal alamin. Di mana-mana saya terus terang, kalau disuruh meletakkan batu pertama saya nolak. Berikut ini peletakan batu pertama. Mohon maaf, saya jangan meletakkan batu pertama, Pak. Kenapa? Banyak batu yang saya letakkan nggak nambah-nambah. Kenapa Ustadz mau di Ibnu Syam? Karena saya nggak tahu acaranya peletakan batu pertama. Ternyata tadi ketemu dengan para donatur. Kita doakan para donatur kita panjang umur, sehat badan, sesuai dengan kadar donasinya. Umur pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa kita semua, mudah-mudahan orang-orang soleh, orang-orang baik ini makin melimpah rezekinya insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna
minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, turunkan rahmatmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di ruko, turun rahmat di toko. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat di kantor. Al-Quran dihafal di hati, di bibir, di lisan, di mulut dan di pikiran. Maka anak-anak kita yang menghafal Quran ini insya Allah mendatangkan rahmat bagi kedua orang tuanya, mendatangkan rahmat bagi Cilegon. Dengan adanya pondok pesantren Ibnu Syam yang ada di Cilegon, maka turunlah rahmat di kota Cilegon dan di kabupaten, di provinsi, di Republik Indonesia Nusantara ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Mendidik Al-Quran ini dari mulai mendengar. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang membaca Al-Quran, fastami'u lahu, dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Maka tadi ketika ananda kita khariqul ilmi membaca Quran dengan bacaan yang khas, bukan qiraat Hafs an Asim, bukan qiraat Warsh, tapi qiraat Abu Ja'far Al-Madani, kita mendengarkan dengan khusyuk. Mudah-mudahan anak kita semuanya yang belum punya anak diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Ustaz Somad, tolong doakan saya punya anak. Ustaz, umur kamu berapa? 40 tahun Pak Ustaz, belum punya anak. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang solehah, yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai mendengarkan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini di mobil mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan dari Allah, lagu-lagu yang justru mengundang laknat Allah, lagu-lagu yang justru menceritakan tentang perbuatan maksiat, ganti MP3-mu, ganti VCD-mu, ganti suaranya dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Ini pagi mau berangkat ke kantor, yang didengar bukannya Al-Quran, Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam itu kumpul kebo, yang racun, pulang-pulang berbadan dua. Mau jadi apa umat ini? Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengar tausiah Ustaz, semua VCD, flash disk, lagu-lagu dangdut sudah saya sodakohkan, mengalir dosa jariahnya. Mudah-mudahan kita betul-betul hijrah dari mendengar yang tidak baik, mendengarkan Al-Quran. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang masuk ke dalam hati kita, itulah yang akan datang waktu kita mati sakaratul maut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Telinga kita mendengar, pikiran kita merenungkan maknanya, hati kita tenang. Tapi kalau yang didengarkan maksiat, dosa, saat kita tua terbaring di rumah sakit akan sakratul maut, orang yang membaca Quran, mendengarkan Quran, menghafal Quran, maka saat dia terbujur akan mati, yang terngiang di telinganya juga adalah ayat-ayat Al-Quran. Hatinya menjadi tenang. Tapi orang yang mendengarkan suara yang macam-macam, maka saat terbaring, apa yang dia dengar? Datang dari sebelah kanan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil. Gimana anaknya mau mendengarkan Al-Quran? Bapaknya tidak pernah mendengarkan yang baik-baik. Ibu, bapak, orang Cilegon,
dekat dengan pondok pesantren Ibnu Syam, robah di kamarmu, di rumahmu, di mobilmu, di kendaraanmu, di earphone-mu, di handphonemu, maka robahlah dengan suara-suara Al-Quran. Anak-anak kita yang bagus, yang kurang bagus diperbaiki, diupload, ada channelnya. Tadi saya rekam suara Ananda Ibnu Syam, santri dari Ibnu Syam, Ananda Khariqul Ilmi, saya rekam suaranya, nanti akan saya upload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Yang belum follow tolong follow. Saya mau mendapatkan barokah. Saya bukan qari, saya bukan alim, saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli Quran, tapi saya ingin mendapatkan barokahnya para ahli Quran. Maka saya datang ke pondok pesantren tahfiz Quran Ibnu Syam, menjumpai Kiai Dr. Ahmad Slamet. Mudah-mudahan dengan jumpa dengan beliau, nanti ketika beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlullah, wahai ahli Al-Quran, berikan syafaat, maka yang beliau berikan syafaat adalah ayah, ibunya, istri, anaknya, santri-santrinya. Setelah semua dapat, insya Allah beliau tetap ingat juga dengan saya. Mudah-mudahan insya Allah, tapi nggak tahu juga lah ya. Insya Allah sama-sama kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada ahli Al-Quran ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Setelah mendengar dengan baik, mulai menirukan bunyinya. Anak tangga yang pertama dengar, setelah dengar tirukan bunyinya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada anfusi, ada tha, ada sya, ada so. Dalam satu ayat ada sa, ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia nggak ada orang ngomong, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Jangan mentang-mentang baru belajar ngaji lalu semua huruf jadi shin. Assalamualaikum warahmatullahi wassalatu wassalam. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Dan dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran lengkap semuanya. Hai saudara-saudaraku yang TOEFL-nya 550, TOEFL, Test of English Foreign Language. Kalian boleh bangga dengan hebat bahasa Inggris, nggak apa-apa, silakan hebat bahasa Inggris. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Belajar bahasa Inggris, terjemahkan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ke dalam bahasa Inggris. Setuju? Adik-adik saya yang sedang belajar sastra Inggris, saya kasih tugas, tonton ceramah Ustadz Somad 2 menit, ambil di TikTok, terjemahkan ke bahasa Inggris, upload ulang, share, subscribe, like, share, and comment. Nanti ceramah Ustadz Abdul Somad yang sudah kalian kasih translate bahasa Inggris akan seliweran ke dunia sosial media, ditonton sama Donald Trump. Who is this? This is Muslim scholar from Indonesia, Abdul Somad. Wow, amazing. Langsung dia panggil pengawalnya, come here, kill him. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dakwah saya cuma bahasa Indonesia, hanya Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura pun nggak bisa masuk. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bagus kalian belajar bahasa Inggris anak-anakku. Tapi ingat, dalam bahasa Inggris tidak ada huruf ain. Ain, climbing, nggak ada. Dalam bahasa Inggris nggak ada huruf bod. Maka bahasa ini disebut dengan lughatul dhad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf po, tidak ada. Welcome po, enggak ada. Maka anakku yang sudah menirukan bahasa-bahasa ini yang luar biasa, lengkap semua huruf-huruf, itulah dia bahasa Arab.
Bahasa Arab ini ribet Pak Ustaz, ngaji belajar Quran ini ribet, jelimet, susah, payah. Loh, emangnya belajar bahasa Inggris nggak ada pronunciation? Emangnya belajar bahasa Inggris nggak ada huruf-huruf yang sulit? Dalam bahasa Inggris ada shin. Masa iya dalam bahasa Inggris ada huruf shin? Ada. Workshop, shopping center, ada. Siapa yang bilang nggak ada huruf shin? Emangnya dalam bahasa Inggris ada huruf za? Ada huruf za dalam bahasa Inggris. T dengan H itu huruf za. Contohnya health. Bagaimana kesehatanmu? How about your health? Coba kalau nyebut health-nya dari S. How about your health? Health artinya neraka jahanam. How your health? Bagaimana nerakamu? Saudara yang langsung dia jawab, go to hell. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini berawal dari meniru. Au, bukan au, auju. A'udzu billahi minas syaiton. Minas syaiton. Setan aja nggak mau lari. Apa kata setan? Nyebut aku aja kok nggak betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berawal dari meniru, dari mulai mendengar, setelah itu meniru, lalu kemudian membaca. Ustaz Abdul Somad, saya baca Quran ini belum lancar Pak Ustaz. Justru makin gak lancar, makin banyak hurufnya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Justru kalau lancar hurufnya sedikit, tapi kalau nggak lancar hurufnya makin banyak. Alam nashrah laka sadrak, dikit hurufnya, tapi kalau nggak lancar alam nashrah. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar, ada prosesnya. Belajar, terus membaca, mendengarkan, menirukan, membaca, menghafal. Masya Allah, tabarakallah. Di sini telapak kaki penghafal Quran mengalir mendatangkan berkah. Maka ketika kita berada di sini, hati kita tenang. Jadi kalau ada di antara jamaah ini ketika Ustaz Abdul Somad tausiah tertidur, jangan marah. Itu berarti hatinya sudah sangat tenang. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Saya heran juga kenapa mata jamaah ini nggak fokus ke saya, rupanya ngelihat layar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari mendengar, tingkatkan menjadi meniru, dari meniru mulai membaca, dari membaca mulai menghafal, setelah menghafal memahami maknanya, setelah itu mengamalkan, setelah itu mengajarkan ke seluruh penjuru Nusantara. Indonesia akan aman-aman dan baik-baik saja kalau kita semua menyebarkan Al-Quran ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad dengan tausiahnya, dengan ceramahnya, dengan khutbahnya, dengan tabligh akbarnya. Tapi ada orang yang nggak perlu ceramah, nggak perlu tausiah, nggak perlu tabligh akbar, nggak perlu pakai pentas, nggak perlu sound system. Siapa dia? Wali kota. Wali kota nggak perlu tabligh akbar, nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, cukup dengan tanda tangannya. Tahun ini alumni Ibnu Syam dikirim ke Mesir 30 orang. Setuju? Yang saya tanya wali kotanya. Ada orang yang gelegar dengan suaranya, tapi ada orang tidak perlu suaranya, cukup dengan tanda tangannya. Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini semangat sekali? Karena kanan kiri ada wali kota. Untuk apa ceramah orangnya nggak ada? Banyak orang ketika ceramah orangnya nggak ada. Wahai gubernur, wahai bupati, wahai wali kota, ada orangnya? Nggak ada. Untuk apa? Betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi jabatan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Musir setan. Jadi kalau ada orang terganggu dengan takbir berarti enggak ada saya ngomong begitu.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nggak pejabat Pak Ustadz, tapi punya anak, anaknya masukkan ke pondok pesantren tahfiz Quran Ibnu Syam sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Jangan sampai orang Cilegon, orang Banten seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi justru dia mati kelaparan. Di sini penghafal Quran, di sini ahli qiraat, didatangkan dari negeri Syam, alumni-alumninya yang selalu tampil di televisi, malah anak kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Semua yang hadir malam ini, yang anak-anaknya mau daftar, mudah-mudahan lulus tes penerimaan santri 2025-2026 insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah, selagi ayat di kandung badan, selagi masih hidup bernyawa, selamatkan anak-anak kita dari fitnah akhir zaman. Siapa yang sanggup menjaga anaknya dari mulai bangun jam 3 malam tahajud, murajaah, ngapal hafalan baru, subuh berjamaah, zikir dan doa, masuk kelas pagi, sholat zuhur, masuk kelas sore, olahraga, maghrib isya, murajaah, setoran hafalan sampai jam 10 tidur malam. Tidak ada di antara kita yang sanggup melakukan itu. Itu hanya sanggup dilakukan oleh pondok pesantren. Saya kalau disuruh tabligh akbar, ceramah, nggak takbur, nggak sombong, insya Allah sanggup. Tapi kalau untuk ngawal anak dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam, saya nggak sanggup. Makanya anak saya, keponakan saya, keluarga saya wajib mondok. Yang nggak mondok saya pecat. Daripada saya kena azab di akhirat, sekarang saya tanya kepada bapak ibu semua, siapkah anaknya mondok ke pesantren? Awas kalau enggak. Lebih baik nangis sekarang, bersimbah air mata, daripada 20 tahun lagi nangis karena anak kena narkoba, kena LGBT, kena penyakit. Nauzubillah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lihatlah bagaimana suasana di pondok pesantren. Jangan khawatir anak laki-laki dengan anak perempuan pacaran. Kenapa? Mereka diikat dengan tembok yang kokoh. Ini masuk ke pondok Ibnu Syam ini, jangankan preman, jangankan penjahat, ustadz aja susah. Saya aja mau masuk kemari pengawalannya 3 lapis. Berapa banyak yang nggak bisa masuk kemari? Mana contohnya? Tuh di balik tembok. Ini anak-anak muda yang luar biasa. Mereka menyediakan saudara-saudara yang berada di dalam. Mereka rela di luar. Apa kata mereka di luar? Kami tetap di luar mengawal dari balik tembok. Siap. Begitu cara memuliakan pemuda pejuang. Oh, ada sweet-sweetnya. Sweet. Saudara yang dimuliakan Allah, kita doakan adik-adik kita menjadi pejuang mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Ramai juga mereka di bawah pohon sana. Saudara, di atas pohon juga ada. Masya Allah. Itu menyala bang. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa telepon. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Ibnu Syam ada yang naik di atas pohon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semangat yang luar biasa.
Kalau anak muda masih cinta ulama, masih cinta pesantren, masih mau datang tabligh akbar, maka saksikanlah Cilegon masih aman 30 tahun yang akan datang. Tapi kalau sudah tidak cinta pesantren, tidak kenal dengan ulama, gak suka tabligh akbar, sepi sunyi, maka nauzubillah, laknat Allah segala turun. Ini malam ini kita sedang tes. Malam ini semuanya berkumpul, jalan pun susah. Dari mulai awal sampai peletakan batu pertama, saya mohon maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Mohon maaf kepada bapak ibu semuanya. Banyak tangan yang sudah terulur tidak saya sambut. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Allah, Ustaz Somad itu sombong sekali. Kemarin waktu datang ke Ibnu Syam, saya mau salaman nggak mau, karena saya tengok, kenapa Ustaz nggak ngulurkan tangan? Karena saya lihat anak gadis semua. Oh, kami laki-laki, kenapa Ustaz nggak mau? Karena kalau saya salami semua, subuh baru selesai. Jadi ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Yang punya jabatan, tolong Al-Quran dengan jabatan, dengan tanda tangannya. Setuju? Saya nggak punya jabatan Pak Ustadz, tapi saya orang tua punya anak, anaknya masukkan ke pondok pesantren. Di pondok itu nggak enak Pak Ustadz, nggak nyaman. Siapa bilang pondok nggak nyaman? Coba lihat sekarang pondok luar biasa, penuh dengan bunga-bunga, air mengalir seperti surga Jannatul Firdaus. Luar biasa. Yang haus langsung datang ke sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz nggak punya kekuasaan, tapi punya anak, anaknya masukkan ke pondok. Saya Pak Ustadz anak juga sudah nggak ada, anak sudah sekolah semua, tapi saya masih punya tanah Pak Ustadz. Wakafkan tanahnya untuk pondok. Nanti tanahnya dijual untuk pembangunan kelas dan asrama. Kalau begitu Pak Ustadz, saya wakafkan itu, ada tanah di sana. Tanah siapa? Nggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah nggak tahu? Saya mau tabligh akbar kita di Ibnu Syam malam ini adalah tabligh akbar syiar, iklan, pemberitahuan kepada masyarakat. Selesai ini, besok semua jamaah yang ada di Banten, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Nusantara, yang ada di Malaysia, datang ke Ibnu Syam, tanya Kiai, Assalamualaikum Bapak Kiai Dr. Ahmad Selamat, apa yang bisa kita bantu? Mana masjid yang belum selesai? Mana asrama? Mana kelas? Mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan mobil nggak bisa dibawa mati. Sekarang saya tanya, mobil bisa nggak dibawa mati? Bisa. Wakafkan ke pesantren. Diwakafkan, kalau betul untuk buat ambulan, untuk operasional, bagus. Tapi kalau sudah cukup, mobilnya dijual, duitnya untuk penyelesaian masjid dan asrama mengalir. Untuk apa punya mobil banyak-banyak? Semuanya akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang ngirim 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, cor, batu, jendela, kusen, pintu, atap. Inilah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena di asrama ini. Ustaz tahu dari mana ini asrama? Kelihatan tempat tidurnya dari bawah. Yang tidur di asrama ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang tidur di asrama ini, jangankan bangunnya, ngigaunya aja baca Quran. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan kama fawqaha fa'amalat. Ngigau tidur malamnya aja baca Quran. Sebelum tidur dia berwudu, maka hadiahkan pahalanya. Ini 2 sak semen untuk almarhumah ibu, ini 1 bata untuk almarhum ayah. Saya nggak bisa ngasih batu bata Pak Ustadz, batu bata terlalu besar. Batu kerikil juga nggak bisa Pak Ustadz. Pasir juga nggak bisa Pak Ustadz, nyebur ke laut. Apalagi yang bisa kita tolong untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbits aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang membantu pondok pesantren, sesungguhnya dia bukan menolong pesantren. Jangan katakan kau menolong pesantren. Besar sekali kotaknya. Itu untuk kotak sedekah.
Itu kotak putih. Oh, kotak son. Saya sangka kotak sedekah. Soalnya saya kalau tausiah penggalangan dana itu langsung tim turun ke bawah untuk mengumpulkan dana, membangun masjid, membangun asrama, membangun kelas. Ternyata di pondok pesantren Ibnu Syam tidak model begitu. Langsung scan QRIS. Langsung titit. Loh, habis mencet QRIS kok nangis Pak Ustaz? Salah pencet. Rencana mau transfer 100.000, kepencet nolnya 6, 1 juta. Oke, ini kalau dia dilihat dari senyumnya Bapak Ibu, ini orangnya nggak ada utang. Loh, Ustaz tahu dari mana? Oh, ada utang, nggak ada utang. Kalau dipancing dengan pantun senyumnya bisa lepas begini, itu artinya nggak ada beban hidup, nggak ada utang. Saya pernah mancing orang yang ada utang, itu berat senyumnya, tertahan. Ini dari ketawanya lepas nih kelihatannya nggak ada utang. Apalagi es teh udah dekat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang masih dililit utang dilepaskan Allah dari utang piutang. Banyak juga yang punya utang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hidup ini hanya mimpi Bapak Ibu. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, wali kota, yang kuat-kuat, ustaz, astagfirullah. Lihatlah Pak Wali, saya aja pun mereka nggak jaga perasaan saya. Kita semua akan mati menghadap Allah. Kalau kita mati, mohon maaf, 1000 maaf, 2000 maaf. Ibu jangan tersinggung ya Bu ya. Saya boleh nanya? Boleh. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Mereka nggak mau ikut Pak. Yang kekal abadi, ada yang bilang nikah lagi. Yang kekal abadi bersama kita, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ashabih, siapa itu sahibul Quran? Al-mulazim lil Quran, orang yang mulazamah, orang yang istiqamah, orang yang mengikatkan dirinya muwazabah terhadap Al-Quran. Siapa itu sahibul Quran? Orang yang menjaga fasih bacaan Al-Quran. Siapa itu sahibul Quran? Orang yang al-amilu bi ahkamihi, orang yang mengamalkan hukum halal haram. Halal kata Al-Quran dilaksanakan, haram kata Al-Quran dia jauhi. Al-Quran bukan sekedar tulisan kaligrafi yang cantik dan indah. Al-Quran bukan sekedar dilantunkan dengan suara bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, tapi Al-Quran diamalkan. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai ummul mukminin, bagaimana akhlak Nabi? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau suaminya berakhlakul Quran, istrinya berakhlakul karimah Al-Quran, insya Allah anaknya juga adalah jadi generasi Al-Quran. Tapi kalau suaminya genderuwo, istrinya mak lampir, sama suster ngesot, sama nyi blorong, sama sundel bolong,
anaknya tuyul. Indonesia kalau mau baik, mau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mau turun rahmat Allah, kuncinya Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Indonesia ini beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, kami bukakan barakah-barakah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, menginjak-injak isi Al-Quran, akhadnahum, kami cabut keberkahan. Indonesia ini berkah atau tidak berkah? Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangankan tanahnya, pentasnya aja subur dengan tanaman. Apa yang terjadi dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran ini dimuliakan, dari atas turun hujan, tanam-tanaman menghijau. Ini yang di atas tanah, yang di dalam tanah ada emas, ada nikel, ada minyak, ada besi, ada batu bara. Batu bara di Indonesia ini dua, ada yang di dalam tanah, ada yang di atas tanah. Yang di atas tanah Abdul Somad batu bara. Itu ditulis Abdul Somad batu bara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Al-Quran disia-siakan, seandainya terjadi kebakaran, nauzubillah, hancur semua kertas dari Sabang sampai Papua, semua dunia ini kertas tiba-tiba terbakar karena lewat satu batu meteor melintasi alam, tiba-tiba semua kertas terbakar. Pertanyaannya, apakah Al-Quran hilang dari Cilegon? Al-Quran tidak hilang dari Cilegon. Kertas boleh terbakar, mushaf boleh hilang, tapi Al-Quran tidak lenyap. Kenapa? Karena Al-Quran bersemayam di hati, di lisan, dan di pikiran anak bapak ibu yang ada di pondok pesantren Ibnu Syam. Bapak ibu bangga atau tidak? Dari bunyi ngomongnya kelihatannya masih sedikit yang masukkan anak ke pondok pesantren. Kenapa orang tidak mau memasukkan anaknya ke pesantren? Anak kamu di mana? Anak saya SMP plus. Apa plusnya? Biaya mahal. Anak kamu di mana? Anak saya di sekolah unggulan. Kenapa masuk sekolah unggulan? Karena pelajarannya hebat. Apa pelajarannya? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Cuman 5 pelajaran guys. Tapi di pondok pesantren berapa pelajarannya? Fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir Al-Quran, ulumul Quran, asbabun nuzul, nasikh wal mansukh. Apalagi pelajarannya? Arud qawafi, tajwid tahsin, belajar tafsir Al-Quran, asbabun nuzul, belum lagi nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Maka anak bapak ibu yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling hebat, masukkan ke pondok pesantren, tamat dari Ibnu Syam, dia akan menjadi Imam Syafi'i generasi milenial, akan menjadi Imam Bukhari, akan menjadi Imam As-Suyuti, akan menjadi Imam Al-Jazari, akan menjadi para ahli qiraat. Bapak ibu mesti mensupport. Orang tua tidak hanya berdoa di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya, kata anaknya akan mendoakan, orang tua mendoakan, Rabbi habli minas sholihin, anak akan membalas, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi Kiai sudah menyebutkan donatur-donatur, ada yang memberikan rukonya, ada yang memberikan emasnya, ada yang memberikan mobilnya. Tapi itu masih sekian persen dari dana penyelesaian masjid kita. Insya Allah panjang umur, sehat badan, murah rezeki, masjid akan tegak berdiri. Tempat penghafal Quran dari seluruh penjuru dunia akan datang kemari insya Allah. Amin. Guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Slaman tamat dari negeri Syam. Negeri Syam yang dijanjikan di akhir zaman. Syam itu sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Syam, dan anaknya. Saya sudah lama tahu negeri Syam, tapi baru tahu rupanya anaknya di Cilegon. Ibnu Syam, anak negeri Syam.
Nanti kalau saya pergi umrah, pergi haji, ketemu sama orang Syam. Anta min Syam? Naam. Anta Syami? Naam. Aina ibnuka? Where is your son? Kamu dari negeri Syam? Iya. Anakmu di mana? Aduh, saya nggak tahu. Anakmu ada di Cilegon. Ibnu Syam. Sebagaimana Allah menurunkan nabi-nabi, begitulah Allah menurunkan ulama-ulama di Cilegon dengan berkahnya Ibnu Syam ini, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, musim berubah, yang tua mati, ibarat pohon kayu kuning. Sekarang pohon kayu lagi hijau tumbuh, sampai masanya kuning, layu dan mati. Ulama silih berganti, tapi insya Allah para ahli Al-Quran, ahli qiraat, ahli tafsir akan lahir dari Ibnu Syam, dan salah satunya adalah anak-anak kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kotak-kotak, kresek-kresek, plastik-plastik, kotak sodakoh? Ini jamaah sudah banyak. Bapak ibu yang belum bisa bawa uang, duitnya nggak ada, masukkan semua gelang, rantai, cincin, anting, gelang kaki. Kalau ada gigi emasnya masukkan semua sekalian. Daripada bapak ibu bawa mati meninggal dunia, semuanya tinggal. Bersedekah, selesaikan masjid, selesaikan asrama dan kelas. Ingat, malaikat maut sudah di jalan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya semua Bani Adam manusia ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sampai masanya dia akan bangkit di padang mahsyar. Ketika dia bangkit di padang mahsyar, idzas samaa'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan akan diledakkan, air laut naik ke daratan, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'athirat, yang dikubur akan bangkit menghadap Allah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitulah baru kita sadar apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita tinggalkan. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu cuma 3. Yang pertama mal, harta, mobil, motor ikut mengiring, tapi cuma pelataran parkir. Ahluhu, keluarga, istri, anak, menantu, cucu ikut mengiring, menangis mereka di atas makam. Ada yang mau masuk ke dalam? Ada 3 orang, satu megang kepala, satu megang badan, satu megang kaki. Selesai itu mereka masukkan ke lubang liang lahat. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah, mobil pulang, motor pulang, anak istri pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amalu, kalau sempat membangun masjid, membangun asrama, membangun kelas, menyelesaikan jalan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan agama Allah, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan segala urusan saudara-saudara kita yang sudah berwakaf, berdonasi, berinfak, bersedekah untuk pondok pesantren Ibnu Syam, dimudahkan Allah urusannya nanti di padang mahsyar di akhirat insyaallah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang memudahkan satu urusan di dunia, yassarallahu anhu, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah,
dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Urusan kita masih panjang Bapak Ibu, urusan sakratul maut, mudah-mudahan kita husnul khatimah, amin. Urusan di padang kubur, mudah-mudahan di alam barzah kita selamat dari azab kubur, amin. Urusan bangkit di padang mahsyar, mudah-mudahan di padang mahsyar kita termasuk yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, amin. Urusan meniti titian siratal mustaqim, mudah-mudahan kita termasuk yang lulus cepat melesat, akhirnya kita selamat dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring masuk ke dalam surga. Begitu sampai ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat bagi kamu hai penghuni surga. Tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk ke dalam surga itu insyaallah. Kiai Haji Dr. Ahmad Slamet, pandanglah wajah Ustadz Abdul Somad. Nanti kalau engkau masuk ke dalam surga dengan selamat, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul bertemu di Ibnu Syam ini, kita juga nanti akan berjumpa di surga Jannatul Firdaus. Nanti kalau tiba-tiba pas dilihat wajah-wajah Bapak ada yang nggak muncul, ini kemana? Mungkin pesawatnya nggak langsung transit. Mudah-mudahan kita semua waqina azabannar, selamat dari transit, masuk surga semua insyaallah, amin. Yang pertama masuk surga itu nggak sendirian Bapak Ibu, masuk surga itu zumara berjamaah yang sudah menggabungkan diri dengan jamaah Ibnu Syam, insya Allah termasuk yang masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dipanggil oleh malaikat, jamaah Ibnu Syam masuk ke dalam surga. Yang pertama masuk kiainya, habis itu guru-gurunya, murid-muridnya, wali santrinya, habis semua, baru yang paling ujung Ustadz Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini orang Ibnu Syam? Enggak. Terus kok di sini? Pemain naturalisasi. Saya datang kemari mau mendekatkan diri kepada ahli Al-Quran, mau mendapatkan barokahnya ahlullah, mau mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan Allah barakah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hidayah tidak hanya kepada yang membacanya, mendengarnya, yang mencintainya. Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan guru-guru kita, cinta dengan pondok pesantren tahfiz Quran Ibnu Syam, maka kita pun akan bersama di dunia, bersama di Cilegon, bersama di Banten, bersama juga nanti di Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala dosa-dosa kita mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Keluar dari tablik akbar ini, selesai dari pengajian ini, ketika Bapak Ibu semuanya tegak berdiri, apa kata malaikat? Qumu ma'furan lakum, berdirilah, semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah SWT. Ingat, yang dihapuskan itu dosa, bukan hutang. Jangan pulang dari sini besok ada yang nagih, gimana bayar hutang? Qumu ma'furan lakum, itu salah dengar namanya. Suara saya jelas sampai ke ujung. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara saya yang ada di balik tembok, yang ada di luar
yang ada di tanah, yang tidak berada di atas karpet. Walaupun kalian sedang di luar gelap, tapi karena keikhlasan kebaikan kalian, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang di atas pentas? Apakah yang pejabat? Apakah yang PNS? Apakah yang ulama? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu. Kenapa disebutkan belajar dulu? Karena Al-Qur'an gak bisa ngajar kalau tidak belajar. Saya nggak perlu belajar Quran dengan ustadz. Terus gimana kamu belajar Quran? Cukup saya cari di aplikasi Quran digital, download Quran digital, masukkan ke handphone, terus langsung baca sendiri. Alama, itu tulisannya alama palsu. Itu gara-gara nggak mengaji kepada guru. Tapi kalau dia ngaji ke guru, alif lam mim, komplain. Kok dibaca alif lam mim? Nggak ada huruf ya-nya di situ. Al-Quran bukan kertas yang turun dari langit, guys. Al-Quran ini turunnya suara. Malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra, baca, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu ketika lita'jala bih, karena kau ingin cepat membaca menghafal. Jangan gerakkan lidahmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkan bacaannya dan kami akan membacakannya kepadamu. Dari Nabi turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke tabi'in, sampai kepada imam-imam qiraat, dan qiraat Hafs an Asim sampai ke Nusantara, sampai ke guru kita. Alhamdulillah, di pondok pesantren ini tidak hanya belajar satu qiraat, tapi qiraat-qiraat yang lain. Sehingga kalau ada orang mengatakan, apa ini qiraat? Hanya ada di buku saja. Datanglah ke pondok pesantren Ibnu Syam. Di sini semua qiraat dibacakan. Juara-juara internasional, para alim, para ulama, guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Selamat pergi ke Malaysia, terbang ke berbagai penjuru negeri, ke Amerika. Beliau termasuk persatuan para qori-qori ahli qiraat, maka standar internasional. Siapapun yang hafal Quran tapi belum bersanad, belum ada sanadnya, datang. Karena Al-Quran mesti bersanad dari guru sampai kepada imam ahli qiraat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu belajar Quran? Iya. Sanadnya kemana? Guru saya. Siapa guru kamu? Google wa YouTube. Gak bisa, mesti belajar berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Di akhir zaman banyak sekali orang yang tidak belajar kepada guru, tidak bersanad dalam akidah, dalam fikih, dalam akhlak. Sumber semuanya Al-Quran. Tidak ada ilmu yang keluar daripada Al-Quran. Al-Quran tidak hanya mengkaji tentang ilmu fikih. Idza kuntum ila shalah, kalau kamu salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Tapi Al-Quran juga bercerita tentang ilmu geologi, ilmu bumi, astronomi, ilmu langit. Inna fi khalqis samawati, ilmu geologi, bumi. Ilmu langit. Ilmu langit itu astrologi, Pak Ustadz. Bukan, astrologi itu Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini. Bukan, kadzdzabal munajjimun walau shadaqu, dusta, bohong ahli perbintangan. Kalau betul itu hanya kebetulan saja. Yang bagus dipelajari itu adalah astronomi. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ilmu bumi, geologi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat. Kamu selama ini taunya ayat apa? Ayat-ayat cinta. La ayat, itu semua ayat-ayat. Untuk apa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir. Siapa itu orang yang berpikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, saat berjalan dia ingat Allah, wa qu'udan, saat duduk dia ingat Allah, wa ala junubihim, saat berbaring pun dia ingat Allah. Setelah itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzabannar, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, puncak dari ilmu adalah zikir, puncak dari zikir adalah faqina adzabannar, takut masuk neraka. Menghafal Quran untuk musabaqah bagus, untuk kaligrafi bagus, tapi puncaknya adalah bagaimana menanamkan rasa takut kepada Allah. Takut makan haram, takut riba, takut zina, takut aniaya. Mudah-mudahan anak-anak kita para penghafal Quran ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah mau orang itu baik, didalamkannya ilmu agamanya. Saya nggak mau lah Pak Ustaz, anak saya cuma ngapal Quran, nanti anak saya jadi apa? Anak kamu bisa jadi dokter spesialis. Saya tausiah ke Yogyakarta, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Apa kata Bapak Rektor Ustadz Abdul Somad? Fakultas Kedokteran memberikan beasiswa full. Yang paling banyak dapat beasiswa adalah penghafal Al-Quran. Ustadz Abdul Somad tolong posting di Instagram, di TikTok. Apa ini Pak? Jalur masuk tentara, jalur khusus lewat santri penghafal Quran, polisi penghafal Quran, tentara penghafal Quran, dokter penghafal Quran. Pada akhirnya nanti di Indonesia apapun jabatannya, mereka adalah para ahli penghafal Al-Quran. Mungkin tidak di zaman kita, tapi di zaman anak-anak kita. Nanti acara reuni akbar alumni Ibnu Syam tahun 2055. 2025, 35, 45, 55. Reuni akbar. Waktu itu yang diundang ceramah Ustaz Abdul Somad. Bapak-bapak waktu itu udah meninggal semua. Ibu-ibu ada sebagian. Penceramahnya tetap saya. Ustaz Somad ini kegiliran hidup dia. Namal amalu binniyat. Kalau saya niatkan dari sekarang, andai saya mati, maka saya dapat pahalanya. Itulah pentingnya kita berniat niat baik. Niat baik malam ini tahajud, tiba-tiba ketiduran, bangunnya subuh, dapat pahala tahajud. Tapi jangan tiap malam begitu. Tiap malam niat tahajud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya berdiri jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Pantasan kaki saya terasa kesemutan. Di mana-mana kalau saya tausiah, itu biasanya keluar kresek, plastik, kotak untuk mengambil sedekah infak pembangunan. Di Ibnu Syam tidak ada. Kenapa? Langsung transfer banking. Datang ke Cilegon, mampir ke Ibnu Syam, temui ke Haji Dr. Ahmad Slamet. Lihat batu yang sudah diletakkan. Saya mohon kepada semua jamaah datang ke Ibnu Syam, lihatlah batu yang sudah saya letakkan tadi. Soalnya kalau tidak selesai itu yang malu saya. Tolong kalian jaga harga diri saya. Saudara yang dimuliakan Allah, tapi saya yakin dan percaya tadi sekali duduk terkumpul 5 miliar, insya Allah tak lama lagi terus bertambah, terus makin bertambah. Selesai pembangunan masjid, maka itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 2-3 sak semen yang ditransferkan mengalir. Hidup boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sesudah mati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam iman dan Islam. Kalau kita matinya husnul khatimah, anak-anak kita semuanya menjadi mujahid fi sabilillah, kita selamat dari azab kubur dan kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Selama menyampaikan ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu,
Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.